Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai array. Pada mata kuliah Logika Pemrograman yang diampu oleh Adrianus Iwayanilia Yuda Sukmana Skom MPD dan Bapak Alexander Hamonanga Simamora SE MPD. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Putu Riandana dengan NIM 2211021007. Nah, adapun pada array satu dimensi. Array satu dimensi adalah struktur data yang terdiri dari sekumpulan elemen yang disimpan dalam satu baris. Setiap elemen dalam array satu dimensi memiliki indeks yang unik. Nah, dimulai dari 0. Elemen-elemen dalam array satu dimensi dapat berupa angka, huruf, atau tipe data lainnya. Nah, array satu dimensi sering digunakan untuk menyimpan data seperti daftar nama, nilai, atau hasil pengukuran. Bagian array yang pertama ini yaitu ada include atau IOStream ini. Nah, langkah ini perlu kita kenali, yaitu dimana ini merupakan objek, chain, dan code yang didefinisikan dalam library IOStream. Library ini menyediakan fungsi-fungsi dasar untuk input data dan output dalam C++. Nah, yang kedua ada using namespace std, di mana C++ memiliki konsep namespace yang memungkinkan kita mengelompokkan berbagai fungsi, objek, dan variabel ke dalam satu ruang lingkup. Nah, pernyataan using namespace std memudahkan kita untuk menggunakan objek dan fungsi standar C++ yang didefinisikan dalam namespace std, seperti count dan NL, tanpa menuliskan std sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada int main. Nah, pada bagian int main ini adalah di mana ini merupakan fungsi utama dalam program C++. Program ini kita mulai saat kita jalankan. Nah, fungsi main mengembalikan nilai bertipe int yang menandakan status keluaran program kepada lingkaran tempat program dijalankan. Biasanya nilai 0. Nah, selanjutnya kita akan mendeklarasikan dan instalasi array. Array adalah struktur data yang mungkin kita menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Pada kode tersebut, kita mendeklarasikan sebuah array bernama nilai yang mampu menyimpan 5 integral. Nah, pada ini, dimana ini merupakan kita menyimpan 5 data seperti itu. Nah, kemudian kita mengisinya dengan nilai-nilai tertentu menggunakan indeks array. Dengan bagian ini adalah pengisian nilai ke dalam array nilai. Indeks array dimulai dari 0. Nah, seperti ini kita mulai dari 0. Sehingga nilai 0 merujuk pada elemen pertama dalam array. Nah, selain itu nilai 1 merujuk pada elemen kedua dan seterusnya. Nah, seperti ini. Dalam contoh ini, elemen-elemen array diisi dengan nilai yaitu 32, 42, 76, 31, dan 57. Nah, selain itu adapun log4 untuk mencetak nilai array. Nah, pada bagian ini. Log4 untuk mencetak nilai array, yaitu dimana log4 adalah struktur kontrol yang memungkinkan kita mengulangi sebuah blok kode sejumlah kali. Nah, pada yang dimaksud ini, di dalam log4 tersebut kita mencetak nilai dari setiap elemen array, nilai beserta nomor indeksnya. Nah, selain itu, setiap iteration loop nilai dari i merupakan indeks array pertama 1 hingga mencapai batas yang dalam hal ini adalah 5. Nah, selanjutnya adapun pernyataan return. Nah, pada bagian ini pernyataan return 0 di akhir fungsi main mengembalikan nilai 0 kepada sistem operasi sebagai tanda bahwa program telah berjalan dengan sukses. Ini adalah konvensi umum yang menunjukkan bahwa program selesai dengan baik, terutama dalam konteks program yang tidak menghasilkan kesalahan atau masalah. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba merun sebuah program ini.
Nah, outputnya akan keluar seperti ini, di mana nilai ke 0 yaitu seperti yang sudah dituliskan tadi, yaitu bernilai 32, nilai ke 1 42, nilai kedua 76, nilai ketiga 31, dan nilai keempat yaitu 57. Nah, mungkin ini penjelasan array yang pertama yang dapat saya berikan. Nah, baik, kita akan masuki array yang kedua, yaitu array 2 dimensi. Ini adalah array 2 dimensi adalah struktur 2 yang terdiri dari elemen-elemen yang diatur dalam baris dan kolom. Ini sering digunakan untuk mempresentasikan data tabel atau metrik dalam pemrograman. Misalnya, kita menggunakan array 2 dimensi untuk menyimpan skor siswa dalam berbagai mata pelajaran, atau untuk mempresentasikan peta piksel dalam pengolahan gambar. Nah, seperti itu. Nah, dalam pemrograman ini, array 2 dimensi dideklarasikan dengan menyediakan dua indeks. Indeks pertama mengacu pada baris dan indeks kedua mengacu pada kolom. Tentunya kita juga menjelaskan melalui video mengenai pembuatan codingan dep C++ pada array 2 dimensi ini. Nah, itu pada array 2 dimensi ini, yaitu seperti yang sudah dijelaskan pada array yang pertama, yaitu include IOStream. Nah, bagian ini adalah direktif profesor yang memasuki konten dari header file atau IOStream ke dalam program. Header file ini berisi deklarasi fungsi-fungsi untuk input/output standar C++. Nah, yang kedua ada using namespace std. Ini adalah deklarasi yang memberitahu compiler untuk menggunakan namespace std. Namespace std mengandung definisi untuk biaya fungsi dan objek standar dalam C++ seperti cin, out, dan lain-lain. Nah, dengan mendeklarasikan using namespace std, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi ini tanpa menuliskan std di depannya setiap kali. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu ada int main. Nah, pada bagian int main ini merupakan fungsi utama dalam program C++. Program dimulai dari sini saat dijalankan. Fungsi main mengembalikan nilai bertipe int yang menandakan status keluaran program kepada lingkaran tempat program dijalankan. Biasanya nilai 0 menandakan bahwa program berjalan dengan sukses, sedangkan nilai selain 0 menunjukkan bahwa ada kesalahan yang terjadi dalam eksekusi program. Nah, adapun bagian ini yaitu pada bagian chart nama. Chart nama ini terdapat di dalamnya yaitu kurung 100-100. Ini adalah deklarasi array 2 dimensi, nama yang digunakan untuk menyimpan nama-nama mahasiswa. Nah, di mana array ini memiliki dimensi 100 kali 100. Nah, yang artinya dapat menyimpan hingga 100 nama masing-masing dengan panjang maksimal 100 karakter. Nah, int nilai 100. Nah, pada bagian ini int nilai 100 ini adalah deklarasi array 1 dimensi, nilai yang digunakan untuk menyimpan nilai-nilai mahasiswa. Array ini memiliki ukuran 100 sehingga dapat menyimpan nilai-nilai untuk 100 mahasiswa. Gitu. Nah, pada bagian int no ini adalah deklarasi variabel no yang akan digunakan untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang akan dimasukkan. Nah, pada pernyataan count ini bertujuan untuk mencetak teks ke layar, memberikan instruksi kepada pengguna tentang apa yang harus mereka akan lakukan berikutnya. Nah, pernyataan cin di mana ini digunakan untuk menerima input dari pengguna. Cin hingga no berarti program akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah mahasiswa dan menyimpannya dalam variabel no. Nah, setelah itu pada bagian ini itu ada ada bagian for dalam kurung int i sama dengan 0, petik 2, i no, dan i plus plus. Nah, ini adalah loop for yang akan berjalan sebanyak no kali dimulai dari 0 hingga 1. Loop ini digunakan untuk meminta pengguna memasukkan nama dan nilai mahasiswa sebanyak no atau kali. Nah, cin nama. Cin nama dan cin nilai. Nah, pada bagian ini ia menyimpan pernyataan yang digunakan untuk memasukkan nama dan nilai mahasiswa ke dalam array. Nama dan nilai pada indeks ke i.
Selanjutnya ada loop for. Loop for kedua digunakan untuk mencetak data yang telah dimasukkan oleh pengguna. Setiap nama dan nilai mahasiswa dicetak menggunakan count. Nah, seperti ini, dicetak menggunakan count. Nah, ChinGet. Nah, pada bagian ini ChinGet ini digunakan untuk menunggu sampai pengguna menekan tombol enter sebelum program berakhir. Hal ini berguna untuk mencegah program selesai terlalu cepat setelah menampilkan output. Nah, yang terakhir ada return. Nah, di mana return ini adalah pernyataan yang mengembalikan nilai 0 dari fungsi main, menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses dan berakhir tanpa masalah. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk merun program ini. Nah, di sini saya disuruh memasukkan jumlah mahasiswa. Nah, di sini saya masukkan 2, yaitu kita enter masuk. Nah, tentunya kita disuruh memasukkan nama mahasiswa yang pertama, yaitu Rudy. Nah, enter, disuruh masukkan nilai-nilai, kita berikan 90. Enter, lalu kita disuruh masukkan nama yang kedua, yaitu kita enter, nilainya 80. Nah, karena tadi kita menginput jumlah mahasiswa kedua, maka jumlah mahasiswa yang bisa kita input ke dalam itu hanyalah 2. Nah, lalu kita enter. Nah, lalu maka akan tampil data seperti ini, di mana atas nama Rudy memperoleh nilai 90 dan atas nama Ita memperoleh nilai 80. Nah, sepertilah berjalannya program array yang kedua. Selanjutnya kita akan beranjak ke array yang ketiga, yaitu array 3 dimensi atau array multidimensi. Ini merupakan array yang serupa dengan array 1 dimensi maupun array 2 dimensi. Namun array multidimensi dapat memiliki memori lebih besar. Biasanya array multidimensi digunakan untuk menyebut array dengan dimensi lebih dari atau 2 array yang mempunyai lebih dari 2 subscript. Seperti menyebut array 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, dan seterusnya. Karena secara umum array multidimensi merujuk pada array yang mempunyai ukuran lebih dari 2 subscript. Maka bentuk pendeklarasian array multidimensi sama saja dengan pendeklarasian array 1 dimensi maupun 2 dimensi. Nah, itu saya akan menjelaskan array yang ketiga, dimana pada bagian include airstream dan namespace ini adalah direktif profesor yang memasuki konten dari header file seperti yang array yang sebelumnya, dimana ini akan masukkan ke dalam program. Header file ini berisi deklarasi fungsi-fungsi untuk input output standar C++. Nah, untuk using namespace ini adalah deklarasi yang memberikan compiler untuk menggunakan namespace std. Namespace std mengandung definisi untuk banyak fungsi dan objek standar dalam C++, seperti chain, count, dan lain-lain. Dengan mendeklarasikan using namespace std, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi ini tanpa menuliskan std di depannya setiap kali. Nah, bagian int main ini, pada bagian int main ini adalah fungsi utama dalam program C++. Program ini akan kita mulai dari saat kita akan jalankan. Nah, di mana fungsi main mengembalikan nilai bertipe int yang menandakan status keluaran program kepada lingkaran tempat program dijalankan. Biasanya nilai 0 menandakan bahwa program berjalan dengan sukses. Sedangkan nilai selain 0 menunjukkan bahwa ada kesalahan yang terjadi selama eksekusi program. Nah, pada bagian ini int angka kurung perawal 2, 3, dan 4. Nah, dimana kita mendeklarasikan array 3 dimensi dengan nama angka. Array ini memiliki ukuran atau dimensi pertama sebesar 2, dimensi kedua sebesar 3, dimensi ketiga sebesar 4. Artinya kita memiliki 2 kelompok data, di mana setiap kelompok memiliki 3 baris dan setiap baris memiliki 4 elemen. Mohon maaf. Walaupun deklarasi variabel I dan J dan K, nah seperti ini. Nah, dimana ini adalah indeks perulangan. Variabel ini akan digunakan untuk mengintegrasi melalui array 3 dimensi saat memasukkan nilai dan saat menampilkan nilai.
yaitu misalnya ada pernyataan code ini mencetak judul program ke layar. Nah, ini. Kemudian program meminta pengguna untuk masukkan nilai ke dalam array angka menggunakan 3 perulangan bersarang for. Nah, kayak ini. Oke. Perulangan pertama digunakan untuk mengintegrasi melalui dimensi pertama, perulangan kedua untuk dimensi kedua, dan perulangan ketiga untuk dimensi ketiga. Di dalam setiap perulangan, program meminta pengguna memasukkan nilai untuk setiap elemen array dengan menampilkan pesan yang sesuai. Nah, pada bagian ini cin angka. Cin angka dalam kurung awal I, J, dan K. Di mana ini meminta pengguna memasukkan nilai untuk setiap elemen array angka menggunakan indeks I, J, dan K. Pernyataan code setelah perulangan. Ini adalah pesan yang mengumumkan bahwa input nilai telah selesai dan output nilai array akan dimulai. Nah, pada perulangan for kedua dan ketiga ini digunakan untuk mencetak nilai dari setiap elemen array angka ke layar bersama dengan indeksnya. Nah, ini. Nah, pada chain get ini digunakan untuk menunggu sampai pengguna menekan tombol enter sebelum program berakhir. Ini mencegah program selesai terlalu cepat setelah menampilkan output. Nah, yang terakhir yaitu ada return 0. Ini mengembalikan nilai 0 dari fungsi main, menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses dan berakhir tanpa masalah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba merun program yang array yang ketiga ini. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan nilai untuk angka indeks ke dalam kurung 000. Oke. Kita akan masukkan 1. Oke, 2, 2, 2, 3, 3, 3. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. 1, 2. Nah, oke. Akan keluar output yang sudah kita masukkan barusan, dimana 111, 222, 333. Lalu seperti perulangan 111, 222, 333. Ini akan menampilkan nilai array, dimana proses ini excited after first. Oke. Nah, baik. Ini merupakan output dari program array 3D. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari penyampaian array menggunakan C++ ini. Nah, jika ada kesalahan kata maupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada rekan-rekan yang lainnya maupun Bapak dosen. Nah, akhir kata saya mohon maaf dan terima kasih, dan saya aturkan parame Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni.